Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Jadi teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Irnana Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab yang 11, yaitu Create View and Edit Files. Nah, oke teman-teman, jadi di bab 11 ini mengenai Create View and Edit Files itu terdapat beberapa materi yang akan kita bahas ya teman-teman. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai stdin, stdout, dan stdr. Nah, apa sih mengenai stdin, stdout, dan stdr tersebut? Jadi gambarannya seperti ini teman-teman. Yang pertama itu ada stdin, lalu akan diproses. Nah, kemungkinan akan memunculkan dua nih, yaitu stdout atau stdr. Nah, yang pertama apa sih itu stdin? Jadi stdin merupakan standar input. Jadi, apa yang kita masukkan atau yang kita inputkan kepada Linux tersebut. Bisa ls, cd, dan lain sebagainya ya teman-teman. Lalu itu akan diproses. Nah, setelah diproses itu akan memunculkan kemungkinan dua teman-teman, yaitu stdout. Nah, stdout ini merupakan standar output. Jadi, apa yang kita masukkan nanti akan menampilkan apa teman-teman. Jadi misalnya tadi kita masukkan perintah ls, nanti akan memunculkan output atau informasi mengenai ls tersebut. Nah, untuk kemungkinan yang kedua yaitu stdr, ini merupakan standar error ya teman-teman. Nah, jadi misalnya kita memasukkan perintah ls untuk melihat sebuah file. Nah, itu akan memunculkan stdr atau error ya teman-teman. Karena perintah ls itu digunakan untuk melihat sebuah directory. Nah, jadi teman-teman di sini saya akan mempraktekkan ya. Di sini kita klik ls. Nah, jadi ls ini yang disebut sebagai stdin atau input ya teman-teman. Sedangkan desktop dir 1, dir 2 dokumen dan lain sebagainya itu disebut sebagai stdout atau output. Nah, misalnya di sini kita masukkan perintah touch txt. Nah, ini kan benar ya teman-teman. Jadi memunculkan standar output yang benar. Misalnya di sini kita ketikkan lagi cd txt. Nah, di sini akan memunculkan stdr atau standar error karena cd itu digunakan untuk sebuah directory ya teman-teman. Di sini kan txt itu sebuah file. Jadi akan memunculkan standar error seperti ini. Nah, jadi misalnya kita juga dapat melihat sebuah output kita di sebuah file teman-teman. Jadi misalnya di sini kita ketikkan ls. Nah, di sini saya akan menyimpan output kita ini di sebuah file. Di sini kita masukkan perintah ls tanda lebih dari show txt. Jadi nanti output ini akan disimpan di show txt ya teman-teman. Di sini walaupun saya belum memiliki file show txt, itu akan terbuat secara otomatis. Ini kita bisa ls lagi. Nah, di sini sudah ada show txt ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masukkan perintah cat show txt untuk melihat isi dari show tersebut. Nah, jadi seperti ini. Output tadi itu akan disimpan di file show txt ya teman-teman. Nah, jadi bagaimana jika kita ingin menyimpannya itu di sebuah directory? Misalnya di sini kita akan buat dulu terlebih dahulu mkdir test12. Lalu kita akan isikan dengan files, yaitu isi test.txt ya teman-teman. Di sini kita ketikkan perintah ls test12. Nah, di sini kan akan memunculkan output seperti ini ya teman-teman. Isi test.txt. Nah, bagaimana jika output ini kita akan simpan di show txt tersebut yang tadi kita buat? Jadi teman-teman bisa ketikkan perintah ls test12 slash tanda lebih dari show txt teman-teman. Kita bisa cat show txt ya. Nah, jadi output yang tadi disimpan di test12 itu sekarang pindah, jadi disimpan di show txt. Nah, di sini kan untuk output yang sebelumnya itu hilang ya teman-teman.
Jadi agar tidak hilang itu teman-teman dapat menggunakan perintah tanda lebih dari 2 kali teman-teman. Jadi seperti ini. Di sini kita bisa ls terlebih dahulu ya. ls tanda lebih dari show txt. Lalu di sini kita bisa masukkan perintah yaitu cat show txt untuk melihat ya teman-teman. Nah, jadi di sini kan yang tadi isi teks itu tidak tercantum ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan ls tes12 slash tanda lebih dari 2 kali lalu show txt. Nah, di sini kita bisa cat show txt. Nah, oke teman-teman, jadi output sebelumnya itu disimpan dan output yang isi teks juga tersimpan. Nah, jadi itu dia teman-teman mengenai stdin, stdout, dan stdr. Oke teman-teman, jadi untuk video selanjutnya kita akan belajar mengenai pengenalan Vim. Nah, jadi teman-teman, Vim itu digunakan untuk mengedit atau memodifikasi file yang terdapat pada Linux ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa ketikkan perintah v lalu tabs teman-teman, bukan enter ya, kita menggunakan tabs. Nah, oke teman-teman, jadi di sini terdapat view, viewers, dan Vim Tiny ya teman-teman. Karena di sini kita akan membahas mengenai Vim, tetapi di sini itu tidak ada teman-teman. Di sini hanya ada V ya teman-teman sebagai default. Sebenarnya V dengan Vim itu hampir sama, tetapi di sini untuk V itu versi lamanya atau yang jadul, sedangkan Vim itu yang versi terbaru. Jadi di sini ketika kita membuka V itu tidak ada Vim. Jadi untuk membuka atau dapat melihat Vim, itu teman-teman harus menginstal Vim terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan coba untuk masuk root ya teman-teman. Setelah itu kita bisa masukkan perintah yaitu apt get install Vim. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Oke, di sini itu pemberitahuan apakah kamu setuju dengan yang ini. Kita bisa masukkan perintah y untuk memberikan persetujuan yes. Setelah itu kita tunggu. Nah, di sini itu diminta untuk memasukkan ISO ya teman-teman atau CD-ROM-nya. Di sini kita bisa klik yang empty ini teman-teman, tanda empty ini yang lingkaran itu kan masih buram atau tidak berwarna. Jadi itu menandakan ini belum aktif ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa klik kanan, lalu kita pilih yang ISO Debian. Di sini kita bisa klik. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini akan berubah menjadi warna biru ya teman-teman. Setelah itu di sini kita akan enter. Nah, di sini kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke teman-teman, jadi proses untuk instalnya itu sudah selesai. Di sini kita akan masuk user biasa, kita exit saja. Setelah itu kita bisa V lalu tabs ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi untuk Vim-nya ini sudah ada ya teman-teman karena tadi kita sudah menginstalnya. Jadi karena di sini untuk Vim-nya sudah ada, jadi teman-teman dapat mengedit atau memodifikasi file yang ada pada Linux. Nah, untuk video yang ketiga, kita akan belajar mengenai konfigurasi boot order ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan coba start ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, karena tadi itu sebelumnya kita memasukkan ISO ya ketika kita ingin menginstal. Jadi tampilan awalnya ketika kita ingin merunning lagi itu seperti install ulang, padahal ini bukan ya teman-teman, karena ini terdapat ISO yang tadi kita lampirkan ketika install Vim. Jadi agar kita tidak menginstal ulang seperti ini, teman-teman bisa klik setting, lalu teman-teman bisa klik yang sistem. Nah, di sini teman-teman, jadi kita pilih yang harddisk, lalu kita klikkan tanda panah seperti ini sampai harddisk itu berada pada pertama atau barisan yang awal ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu yang optikal,
itu berada pada di bawah hard disk. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bisa klik OK. Nah, di sini kita bisa running ulang, teman-teman. Nah, oke teman-teman. Jadi ketika kita running ulang itu tidak ada tampilan seperti install ulang tadi ya, teman-teman. Jadi di sini kita bisa login seperti biasa. Oke, di sini kita bisa login seperti biasa ya, teman-teman. Nah, oke dia teman-teman. Di sini kita sudah bisa login. Nah, jadi itulah cara mengenai konfigurasi boot order ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai edit file dengan Vim ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman. Pada video sebelumnya kita kan sudah melakukan instalasi Vim ya, teman-teman. Tetapi Vim itu belum kita gunakan. Nah, di sini kita akan gunakan. Di sini kita bisa masukkan perintah ls terlebih dahulu. Nah, di sini kan terdapat file tax.txt ya, teman-teman, yang masih kosong. Jadi di sini kita bisa cek terlebih dahulu cat tax.txt. Oke, teman-teman, jadi masih kosong ya. Nah, di sini kita akan gunakan Vim untuk pengedit file text.txt ini. Di sini kita bisa masuk Vim. Kita ketikkan perintah seperti ini, Vim tax.txt. Seperti ini ya, teman-teman, kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan memasukkan file ya. Di sini untuk bisa mengeditnya, teman-teman bisa ketikkan perintah I untuk masuk ke insert. Oke, di sini sudah ya, di sini terdapat insert. Lalu di sini saya akan masukkan file misalnya halo1. Lalu ada halo2. Halo3. Halo4. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk keluar dari mode insert ini, teman-teman itu bisa klik tanda ESC yang paling pojok pada keyboard kalian. Setelah itu, untuk menyimpannya itu kita bisa ketikkan perintah tanda titik 2. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita kasih perintah W untuk menyimpan. Nah, lalu untuk keluar itu bisa menggunakan Q ya, teman-teman, seperti ini. Nah, di sini saya ingin menyimpan dan keluar, jadi kita ketikkan perintah WG. Seperti ini, lalu bisa enter ya, teman-teman. Oke, di sini kita akan cek tax.txt ya, apakah sudah ada. Nah, oke teman-teman, jadi di sini sudah ada file halo1, halo2, halo3, dan halo4. Oh ya, di sini kita bisa masuk lagi. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya akan menambahkan halo5 ya, teman-teman. Halo5. Setelah itu kita bisa ESC, lalu tanda titik 2. Di sini terdapat perintah Q. Lalu kita bisa enter. Nah, perintah Q ini itu digunakan untuk keluar, tetapi tidak menyimpan file yang ini ya, teman-teman. Sedangkan untuk WG itu kan simpan dan keluar. Nah, untuk Q saja itu keluar tanpa menyimpan ya, teman-teman. Di sini kita bisa enter. Nah, di sini tidak bisa karena terdapat tambahan perintah seperti ini, teman-teman. Q plus tanda seru seperti ini ya. Kita bisa enter. Nah, oke. Di sini kita akan coba untuk melihatnya. Seharusnya untuk halo5 itu tidak akan tersimpan ya, teman-teman. Nah, oke, betul ya. Untuk halo5 itu tidak tersimpan karena tadi kita menggunakan perintah Q lalu tanda seru. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan lanjut ya mengenai video selanjutnya yaitu edit file dengan nano. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya akan mempraktekkan mengenai perintah nano ya. Di sini kita bisa ls. Nah, di sini itu saya memiliki file yaitu percobaan.txt. Nah, ini masih kosong, belum ada isinya sama sekali ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan gunakan perintah nano untuk mengedit files percobaan.txt. Nah, teman-teman itu bisa masuk terlebih dahulu untuk rootnya, yaitu so. Oke, setelah itu kita bisa ketikkan perintah nano percobaan.txt. Oke, nah di sini kalian dapat menuliskan isi atau file yang ingin kalian isi pada percobaan.txt tersebut.
Misalnya di sini saya akan isikan yaitu contoh 1, lalu contoh 2, contoh 3 ya teman-teman. Seperti ini. Lalu untuk keluar teman-teman itu bisa ketikkan pada keyboard kalian Ctrl X. Setelah itu yes untuk memodifikasi, lalu enter. Setelah itu teman-teman bisa cek yaitu dengan perintah cat percobaan txt. Seperti ini. Oke teman-teman. Jadi di sini untuk file percobaan txt itu yang tadinya kosong karena kita sudah mengedit dengan perintah nano, di sini terdapat isi yaitu contoh 1, contoh 2, dan contoh 3. Nah, itu dia teman-teman cara mengedit file dengan perintah nano. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan membahas mengenai perintah more less ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya teman-teman harus masuk ke root dulu ya. Lalu di sini saya akan melihat sebuah file var log bootlog. Kita bisa enter. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini terdapat informasi ketika kita proses booting nih teman-teman. Pada saat awal ya teman-teman di sini. Nah, di sini untuk perintah cat /var /log /bootlog itu berarti melihat semuanya dari awal hingga akhir. Nih teman-teman. Nah, sedangkan di sini itu terdapat perintah lagi yaitu more. Kita bisa enter. Nah, oke teman-teman. Jadi perintah more itu digunakan untuk melihat informasi pada bagian awal saja ya teman-teman. Yang ini. Nah, untuk melihat tampilan atau informasi selanjutnya, teman-teman dapat menggunakan perintah atau ketikan keyboard spasi dan enter. Nah, jika kita ketikkan spasi, nah itu akan menampilkan satu halaman full teman-teman. Jadi segini. Itu jika menggunakan spasi. Nah, jika menggunakan enter, itu hanya akan menampilkan satu baris saja. Selain itu juga ada, jika kita ini kan masih 3% ya. Jika kita ingin 100% itu teman-teman tinggal ketikkan huruf key saja. Oke. Selain itu juga terdapat perintah less. Itu sama ya teman-teman dengan more. Seperti ini kita bisa enter. Nah, ini juga sama tampilannya. Jika kita ingin melihat informasi selanjutnya, kita bisa menggunakan spasi. Ini untuk satu halaman ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk enter itu hanya menampilkan satu baris saja. Nah, seperti ini. Untuk fullnya agar 100% bisa langsung kita ketikkan tanda Q. Oke teman-teman, untuk video yang terakhir kita akan membahas mengenai perintah head dan tail ya teman-teman. Nah, jadi jika kita tadi itu menggunakan ini, itu kan akan memunculkan informasi pada bagian akhir ya teman-teman, juga bagian awalnya juga ada. Nah, sedangkan untuk yang ini, itu akan memunculkan bagian awalnya pada boot kita ya teman-teman. Nah, di sini kita clear saja. Di sini terdapat perintah seperti ini teman-teman. Nah, jadi perintah head /var /log /bootlog ini digunakan untuk, nah jadi di sini akan memunculkan informasi pada bagian awalnya saja ya teman-teman. Kita tidak dapat melihat bagian selanjutnya atau informasi selanjutnya. Nah, jadi pada bagian head ini itu akan memunculkan 10 baris informasi teman-teman. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, selain itu kita juga dapat melakukan atau merequest ya berapa baris yang dapat dimunculkan. Misalnya di sini kita minta 5 ya teman-teman. Berarti perintahnya itu head min n 5 teman-teman. Seperti ini. Lalu kita bisa enter. Oke. Jadi di sini akan memunculkan 5 ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu juga terdapat
perintah seperti ini, file teman-teman. Oke, kita bisa enter. Nah, untuk enter ini, yang tile, itu akan memunculkan bagian akhir pada booting kita. 10 baris ya teman-teman. Jadi untuk head itu akan menampilkan sisi awal, sedangkan tail itu akan menampilkan sisi akhirnya. Di sini juga akan menampilkan 10 baris ya teman-teman. Untuk tail juga kita dapat merequestnya. Misalnya di sini saya akan minta untuk 7 baris saja, itu juga bisa. Seperti ini ya. Lalu kita ketikkan perintah 7. Kita bisa enter. Oke. Jadi di sini akan memunculkan informasi terakhir 7 baris teman-teman. Kita akan hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi segitu dulu ya video saya mengenai bab 11. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.